Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi ini oleh kasih anugerahnya yang dahsyat, kita akan angkat tema menghadapi jalan buntu. Nah, baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 mengatakan, apabila ia membuka, tak seorang pun yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tak seorang pun yang dapat membukanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tema yang spesial yang luar biasa hari ini. Ada saatnya persoalan-persoalan masalah yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini, tentunya membuat kita mengalami jalan buntu. Ada banyak masalah, ada banyak rintangan, dan kita tidak tahu mau kemana kita akan melangkah untuk mengatasinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus aku buat. Tapi saat ini semua nampaknya itu rata, baik orang percaya, orang nggak percaya. Tahun 2025, tahun yang miris, tahun yang tidak jelas, tahun yang penuh dengan abu-abu. Itu kata orang dunia. Tapi percayalah, hari ini kita mengalami semua keputusan ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Tapi marilah kita sebagai orang beriman harus bangkit menjadi terang, harus kita menjadi contoh bagi sekeliling kita. Saudaraku, sebab itu selama kita memiliki Yesus yang berkuasa, kita harus tetap melangkah dengan iman bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus, saya yakin apapun masalahnya, termasuk jalan buntu itu, kita akan senantiasa beria-ria di dalam segala kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana cara kita mengatasi jalan buntu. Itu ada 3 hal penting, Bapak Ibu. Nah, kalau panjenengan mau, kita akan melihat belajar bersama-sama 3 hal pokok penting mengalami jalan buntu. Yang pertama, jangan takut. Keluaran pasal ke-14 ayat 10 dan 11. Mengapa dikatakan jangan takut? Sebab dalam ketakutan kita tidak akan pernah mengalami jalan keluar yang baik. Dengan ketakutan kita akan melemahkan iman kita untuk mengenal Tuhan. Untuk itu ketakutan adalah musuh dari iman. Ketakutan adalah hawa yang tidak membawa kesegaran dalam hidup kita. Semakin kita takut, semakin kita lemah keadaan kita, sehingga kita tidak punya kekuatan, kompetensi yang jelas, sehingga ketakutan dalam hidup kita, roh kita, yang membuat kita mengalami degradasi iman itu sendiri. Maka saudaraku, saya tekankan sekali lagi, mari kita jangan takut, semangat, optimis. Tuhan pasti memberi jalan keluar yang baik. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 13 mengatakan, jangan menyerah tetapi percaya. Nah, kenapa kita tidak boleh menyerah? Saudaraku, langkah yang pertama itu penting. Kenapa kita boleh menyerah? Mari kuatkan iman oleh lantaran kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab sadar, apapun kondisi masalah kita, ketika kita mengalami jalan buntu, kalau kita berharap pada Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ingin kita marah, ingin kita kecewa, ingin kita bersungut-sungut, kita terlalu gampang menyalahkan Tuhan. Maka jangan itu lagi saudaraku. Janganlah takut dan gentar. Berdirilah teguh, tetap kokoh. Sebab lihatlah keselamatan datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan kita. Tapi percayalah, hidupmu akan dipelihara ketika panjenengan semua selalu bersandar kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita berusaha sekuat apapun. Tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harap. Hanya dekat pada Allah saja kita mengalami jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga Bapak Ibu kasihan, bagaimana kita menghadapi jalan buntu? Yang ketiga, jangan bertindak sendiri. Ayat 14 mengatakan demikian. Jika kita punya iman, jika kita taat, kita mau melangkah dengan kekuatan ilahi, saya yakin Tuhan akan memberikan pembelaan bagi kita. Tuhan pasti akan melihat, berikan kemuliaan, keselamatan, dan jalan yang terbaik untuk kemenangan-kemenangan yang harus kita alami, kita jalani dalam hidup ini. Maka percayalah Bapak Ibu kekasih, Tuhan akan berperang untuk melakukan
mengalahkan segala musuh-musuh kita, musuh-musuh kekhawatiran, musuh-musuh kebimbangan, ketakutan, ya, degradasi iman, bahkan musuh yang sangat dalam adalah diri kita sendiri, takut melangkah di dalam segala keberadaan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, janganlah kita kecut dan tawar hati. Ingat, 3 hal pokok penting untuk menghadapi jalan buntu. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, kita jangan pernah menyerah, tetapi selalu percaya. Yang ketiga, janganlah bertindak sendiri, selalu berharap kepada Tuhan. Kemanapun kau pergi, Yesus sanggup memberikan jalan keluar tepat indah pada waktunya. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.